Assalamualaikum teman-teman, saatnya kita nonton bareng. Selamat datang di channelku loh. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah drama Korea yang seru sekali, yang dipenuhi dengan aroma masakan. Drama ini bukan cuma soal makanan saja, tapi juga soal gimana rasa itu sendiri bisa menghubungkan manusia dengan cara yang dalam dan penuh arti. Pada episode pertama ini kita langsung disuguhi gambar dunia bisnis makanan yang keras, tapi juga penuh dengan warna. Tokoh utama kita, Han Bum-woo, adalah seorang pria sukses yang punya segalanya, karir cemerlang, tapi memiliki sikap yang dingin, ambisius, serta licik. Drama Korea kali ini menarik sekali teman-teman, karena tidak hanya tentang makanan enak saja, tetapi di sini akan menunjukkan sisi gelap tentang kompetisi bisnis yang sangat brutal. Cerita dimulai dengan Han Bum-woo yang sedang sibuk menjalankan perannya sebagai direktur di perusahaan moto Haesang Group, sebuah perusahaan besar milik keluarganya. Bum-woo ini punya cara yang agak licik untuk memperbesar bisnisnya. Dia tidak segan-segan mengancam atau memaksa pemilik restoran kecil supaya menyerahkan resep mereka. Alasannya, ya tentunya supaya dia bisa membuat restorannya menjadi lebih besar dan mewah. Bum-woo memiliki seorang kakak bernama Sun-woo. Ia juga memiliki bisnis restoran di Haesang Group. Nah, disinilah drama mulai memanas karena ada persaingan di keluarganya sendiri. Ibunya yang adalah seorang pemimpin Haesang Group memberikan tantangan kepada mereka. Barang siapa yang bisa membuat restorannya menjadi bintang 3 akan menjadi penerus perusahaannya. Hal ini membuat persaingan antara Bum-woo dan kakaknya menjadi sangat sengit. Bayangin saja bisnis keluarga yang sangat besar dengan tekanan dari ibu yang ambisius. Tak heran kalau mereka sampai rela bermain licik untuk menang. Beberapa hari kemudian, Bum-woo mendengar kabar ada sebuah restoran kecil di Jeonju yang memiliki masakan mirip dengan menu baru restorannya. Curiga dan penasaran, Bum-woo langsung terbang ke Jeonju. Tapi pas sampai sana, suasananya sangat berbeda dari restoran mewah yang biasanya dia kelola. Restoran itu hanya rumah kecil dengan kebun sayur di sekelilingnya. Nah, disinilah kita ketemu dengan Mo Yeon-jo, chef muda yang menjalankan restoran tersebut. Dia adalah sosok yang sederhana, tapi punya prinsip kuat soal makanan. Buat dia, makanan itu bukan cuma soal rasa di lidah, tapi juga cerita dan cinta di baliknya. Pertemuan pertama Bum-woo dan Yeon-jo gak mulus loh teman-teman. Bahkan diawali dengan kejadian lucu tapi sedikit canggung. Bum-woo tidak sengaja menginjak kol yang sedang dipanen Yeon-jo. Momen ini jadi titik awal konflik dan chemistry mereka. Bum-woo ingin memesan makanan sop sanjuk yang sangat membuatnya penasaran. Tapi Yeon-jo menolak permintaannya karena sedang kehabisan bahan-bahannya. Kalau dilihat teman-teman, di sini drama mulai asik karena kita disuguhin dua dunia yang sangat kontras. Satu sisi bisnis besar dengan ambisi dan strategi licik, dan sisi lain ketulusan dan cinta yang sederhana pada masakan. Nah, karena Bum-woo terus memaksa Yeon-jo untuk membuatkan makanannya, Yeon-jo menyuruh Bum-woo untuk mencari bahan-bahannya. Tugas ini gak gampang loh. Bum-woo sampai harus pakai segala cara, mulai dari nyogok tukang daging sampai nyari sendiri potongan daging yang sesuai. Ini nunjukin sisi lain dari dia yang biasanya dingin dan terencana. Kali ini dia harus lebih effort. Yeon-jo juga mengajak Bum-woo ke pegunungan untuk cari jamur matsutake liar, bahan penting untuk membuat sop sanjuk. Bum-woo yang sudah kelelahan dan kelaparan mencicipi kimchi buatan Yeon-jo, di mana rasa kimchi mengingatkannya dengan masakan neneknya. Setelah perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya Bum-woo bisa mencoba sop sanjuk buatan Yeon-jo. Daging yang empuk, jamur yang harum alami, dan bumbu sederhana yang bikin rasa jadi hangat dan familiar.
Setelah menghabiskan makanannya, Bumbu membujuk Yunju supaya bekerja sama dengan restorannya. Yunju menolak segala bentuk tawaran Bumbu. Yunju tidak ingin makanan dan prinsipnya dijual seenaknya. Tapi tentu saja Bumbu tidak gampang menyerah. Bumbu tetap menawarkan uang, investasi, dan janji besar untuk mengembangkan restoran Yunju supaya menjadi lebih besar. Tapi Yunju tegas menolaknya. Bagi Yunju, menjual resep sama saja menjual hatinya. Ia tidak akan menyerahkan sesuatu yang ia rawat dan kembangkan dengan jiwa dan cintanya. Dengan rasa kecewa, Bumbu akhirnya pulang. Bumbu mendapatkan kabar buruk. Karena sebuah tuduhan, ia dilepas dari jabatan sebagai direktur restorannya, Restoran Moto. Posisi itu kini diambil alih oleh saudaranya, Han Sun-woo, yang selama ini menjadi rivalnya dalam perebutan warisan keluarga. Sekarang Bumbu kehilangan kekuasaan dan reputasi. Dengan rasa sedihnya, akhirnya Bumbu memutuskan untuk kembali ke restoran Yeonju. Bukan untuk membeli, tapi untuk sesuatu yang belum ia sendiri pahami. Mungkin untuk memulai kembali, mungkin untuk belajar tentang rasa, atau mungkin untuk jatuh cinta. Episode pertama berakhir dengan suasana hangat dan penuh tanda tanya. Hubungan Bumbu dan Yeonju baru saja dimulai, dan masa depan mereka baik dalam rasa, cinta, maupun perjuangan hidup masih terbuka lebar.